Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan Liga Champions. Yang pertama antara Real Madrid versus Manchester City yang berakhir dengan hasil imbang 3-3, dan yang kedua antara Arsenal versus Bayern Munchen yang juga berakhir dengan hasil imbang tapi skornya 2-2. Sebetulnya saya ingin membuat konten preview untuk dua pertandingan ini kemarin teman-teman, tapi saya sangat sibuk, maka itu kemarin saya tidak membuat konten apapun. Dan seandainya saya membuat konten previewnya, maka prediksi saya adalah kemenangan bagi Madrid dan hasil imbang bagi Arsenal. Tapi faktanya Madrid hampir saja kalah karena City sempat unggul dengan skor 2-3 di menit ke-70. Sedangkan Arsenal walaupun ya memang hasil akhirnya adalah imbang, tapi mereka juga hampir saja kalah karena Munchen sempat unggul dengan skor 1-2. Walaupun bisa saja Arsenal menang jika wasit teliti melihat kejadian antara Saka dengan Neuer di menit-menit akhir jalannya pertandingan. Tapi anehnya tidak ada VAR check juga untuk kejadian tersebut. Jadi saya agak bingung juga kenapa tidak ada VAR check. Minimal ada VAR check lah untuk menentukan apakah itu pelanggaran atau memang bukan pelanggaran, atau mungkin Saka yang dinilai diving kan. Tapi ya inilah keanehan dari wasit-wasit yang sekarang bertugas di Liga Champions. Yang juga sebelumnya kita lihat di pertandingan antara Leipzig versus Madrid di leg pertama itu ya, yang ketika itu saya ingat ada pemain dari Leipzig itu sudah mencetak gol tapi dinilai offside, padahal gak offside juga itu Sesko. Dan juga di pertandingan antara Madrid versus City ya agak aneh juga nih wasitnya, karena dua kali Madrid mencoba membangun serangan di masa injury time walaupun hanya tersisa beberapa detik, tapi wasitnya meniup peluitnya sebelum masa injury time itu habis. Nah ini agak aneh sih bagi saya, tapi ya udah, apa yang bisa kita buat? Ya kan nasi sudah menjadi bubur. Dan saya juga bukan ingin mencari alasan, tapi ya faktanya kan seperti itu. Tentu teman-teman yang merupakan fans dari City dan juga Munchen mungkin akan menilai ya wasit sudah benar kok. Ya kan wasit bertugas secara adil. Nah tapi coba lihat lagi pertandingannya ya secara full. Bahkan di pertandingan Madrid versus City saya agak bingung juga kenapa wasit tidak memberikan kartu kuning kedua bagi Akanji yang berkali-kali melakukan pelanggaran, tapi langsung memberikan kartu kuning kepada Tchouaméni di menit-menit awal jalannya pertandingan, sehingga Tchouaméni akan miss pertandingan selanjutnya bagi Madrid ketika nanti bertandang ke kandang Manchester City. Tapi itulah bagian dari sepak bola. Sering ada kontroversi dan sering juga ada drama yang terjadi. Yang kita tahu terjadi di dua pertandingan dini hari tersebut. Nah bagaimana caranya City dan juga Munchen bisa mencetak begitu banyak gol di kandang tim lawan yang formnya lagi bagus musim ini? Betul kan? Madrid adalah tim yang konsisten di La Liga dan lebih produktif dibandingkan musim lalu, sedangkan Arsenal adalah tim paling produktif di Premier League. Nah nanti saya akan jelaskan strategi dari masing-masing pelatih dari 4 tim yang bertanding dini hari tadi. Tapi pertama-tama teman-teman saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Nah bagi saya teman-teman, pertandingan dini hari tadi sangat menarik dan juga berjalan seru. Saya harus nonton satu pertandingan dari layar televisi karena juga saya siaran ya di SCTV dini hari tadi pertandingan Madrid versus City. Tapi saat lagi pertandingan saya nonton dari HP saya. Jadi gak gampang juga untuk memantau dua pertandingan ini. Apalagi begitu banyak gol yang tercipta. Saya gak nyangka loh di pertandingan Madrid versus City bisa ada total 6 gol. Kalau untuk pertandingan Arsenal wajar lah ya, karena Arsenal selalu bermain attacking di kandang mereka sendiri, tapi ya ketika mereka lawan tim yang membangun counter attack, tentu mereka akan sering kecolongan melalui counter attack, dan memang itu yang terjadi. Tapi Madrid versus City ini saya agak bingung juga, total ada 6 gol dan ada belasan peluang yang berbahaya. Tapi hebatnya Manchester City yang tidak full tim, mereka ini bisa mencetak 3 gol loh. Nah memang mereka juga tidak bisa menciptakan banyak peluang di babak pertama kan. Dan Madrid yang tampak lebih efektif dengan sistem counter attacking mereka. Nah sebetulnya Madrid ini tidak bermain bertahan, tapi dipaksa bertahan oleh para pemain City. Jadi memang kehebatan dari Pep Guardiola adalah dia sebetulnya tidak mementingkan juga pemain-pemain mana saja yang turun, tapi pemain-pemain yang dia turunkan itu harus bisa menjalankan konsepnya. Nah konsepnya itu apa? Ball possession, cari pemain yang free, ketika sudah dekat ke kotak penalti harus mengirimkan crossing. But the problem is for Madrid, Rudiger mainnya bagus sekali. Betul kan? Haaland cuma mendapatkan 1 peluang itu di babak pertama. Selanjutnya dikawal, ya dikunci benar-benar nih Haaland. Tapi ya seperti yang saya jelaskan ketika saya siaran, bahwa di belakang Haaland ini juga bahaya. Karena ada pemain-pemain seperti Foden, Silva, dan juga ada Grealish. Kemudian ke belakang lagi ada Rodri. Ya kan Kovacic kan jarang bermain ya. Tapi Kovacic jarang bermain pun mainnya bagus di pertandingan dini hari tadi. Hebat nih memang Pep Guardiola. So anyway Madrid ya sudah bisa kita prediksi lah line-up-nya. Kan kedalaman skuad dari Madrid kan ya masih gak beda jauh sih dari musim lalu walaupun mereka ada banyak pemain baru. Tapi kita sudah bisa menebak kan starting line-up dari Madrid. Tapi dari City ini kaget saya.
Ya awalnya De Bruyne nggak main. Kalau Walker kan kita sudah tahu ya cedera. De Bruyne nggak main. Nah ternyata setelah saya cek dia nggak sehat. Nah saya kira game plan dari Pep Guardiola karena kan dia ada di bangku cadangan. Ternyata pada saat dia sampai ke stadion dia tidak sehat. Jadi Pep memilih untuk mengistirahatkannya. Apalagi kan memang jadwal dari City masih padat ya dan mereka masih punya peluang di Piala FA dan juga di Liga Premier Inggris. Tapi dari jalannya pertandingan City langsung gaspol. Ini saya kaget banget loh. Saya kira City akan memilih ya main sabar dulu ya, bertahan dulu kemudian counter, tapi enggak, mereka gaspol. Itu yang membuat para pemain Madrid tertekan. Dan memang lawan City ini menit-menit awal ini harus benar-benar dijaga, jangan sampai ada kesalahan. Saya bingung juga Tchouaméni melakukan pelanggaran itu dan Silva what a goal. Ini pemain yang memang bahaya sekali dari second line. Iya kan, pemain yang akan sulit dikawal pergerakannya. Tapi selain juga banyak menyerang, Silva juga banyak bertahan. Jadi City juga permainannya memang kolektif, super kolektif. Dan ketika Silva itu mencetak gol, waduh, saya kaget juga nih, hebat juga City bisa mencetak gol di menit-menit awal ya. Udah nih, mereka sekarang sudah startnya sudah bagus, tapi mental para pemain Madrid beda total dibandingkan musim lalu. Seandainya ini terjadi musim lalu, saya gak yakin sih Madrid bisa mencetak kemudian 3 gol sampai comeback ya, 2 kali ya. Saya gak yakin sih, karena mereka terlalu bergantung kepada Benzema, tapi musim ini lebih merata permainan dari Madrid. Merata artinya dari segi memberikan umpan, gak selalu memberikan pemain kepada pemain yang sama. Bisa diberikan kepada Vinicius Junior, bisa Rodrigo, bisa juga Bellingham, atau bisa juga Valverde yang akan tiba-tiba melakukan pergerakan dari second line. Dan memang tidak membutuhkan waktu lama ketika Camavinga melepaskan tendangan yang keras ya. Saya kira itu own goal, ternyata Camavinga yang dikasih gol. Kemudian memang Madrid ini hanya fokus dalam counter, dan City sebetulnya sudah bisa masuk ke final third, tapi sulit menciptakan peluang loh. Para pemain Madrid bertahannya rapat sekali. Saya kira itu Rodrigo yang memberikan peluang, kemudian Vini yang mencetak gol. Karena itu kan adalah sektor di mana Vini biasa bergerak. Ternyata itu adalah Rodrigo. Sudah 2-1, nah disinilah saya melihat sebetulnya Madrid mau coba main menyerang. Tapi ditekan terus oleh para pemain City dengan ball possession mereka. Dan City bermain garis pertahanan yang tinggi. Ini sangat bahaya. Karena transisi positif dari Madrid ini sangat cepat. Maka itu beberapa kali itu Madrid unggul dari segi jumlah pemain ketika mereka counter. Tapi ya City adalah City. Dan saya jelaskan ketika halftime, seandainya Kevin De Bruyne bisa dimainkan di babak kedua, maka Kevin De Bruyne kemungkinan akan melepaskan banyak tendangan-tendangan dari luar kotak penalti atau jarak jauh. Dan ternyata itu yang dilakukan oleh para pemain City. Ketika mereka sulit menciptakan peluang dari dalam kotak penalti pertahanan Madrid, mereka memilih shooting dari luar kotak penalti. Karena sebelum Foden mencetak gol yang spektakuler itu, sudah ada peluang dari Silva dan juga Foden dari luar kotak penalti. What a goal. Nah Foden menyamakan kedudukan, saya pikir udahlah ini berakhir 2-2 atau mungkin Madrid 3-2. Ternyata Guardiol, ini kan aneh, Guardiol, pemain yang saya lupa nih, dia sudah mencetak gol atau enggak bagi City ya. Dia bisa mencetak gol yang indah loh itu, dapat umpan dari Grealish. Tapi lagi-lagi mental para pemain Madrid ini gak down. Dan Modric ketika masuk, saya melihat permainan Madrid lebih kreatif, mereka lebih berani bermain menyerang. City coba untuk mengamankan nih keunggulan ini, karena kalau menang di Madrid 2-3 udahlah kemungkinan mereka akan lolos. Tapi what a goal by Valverde, dan Vini Junior melakukan satu tugas yang penting di pertandingan dini hari tadi adalah juga dia banyak memberikan umpan-umpan kunci. Ada sekitar 4 umpan kunci yang dia berikan di pertandingan ini. 2 umpan kunci tersebut berubah menjadi assist, satu kepada Rodrigo dan satu lagi kepada Valverde yang melakukan finishing yang sempurna. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari pertandingan Madrid, bahwa ketika lawan City harus bisa cepat membangun serangan ketika menguasai bola, karena City akan selalu bermain dengan garis pertahanan yang tinggi. Maka itu Madrid berhasil melakukan itu, tapi sangat disayangkan defense dari Madrid di pertandingan dini hari tadi kecolongan ketika mereka tidak banyak melakukan pressing kepada pemain City yang lama menguasai bola di tepi kotak penalti, sehingga City bisa mencetak 2 gol dari luar kotak penalti dari open play dan 1 gol dari luar kotak penalti dari free kick. Seandainya para pemain City tetap keras kepala ingin mencoba mencetak gol dari dalam kotak penalti pertahanan Madrid, maka feeling saya City akan kalah di pertandingan dini hari tadi. So, tinggal leg kedua nanti, saya pikir juga leg kedua akan berlangsung seperti final, karena gol tandang tidak dihitung. Dan sekarang pertandingan kedua antara Arsenal versus Munchen, what a game. What a game. Arsenal keluar menyerang ya, saya sudah yakin Arsenal akan keluar menyerang, karena ini adalah momen bagi Arsenal untuk menang lawan Munchen yang memang lagi sakit nih, lagi gak konsisten kan. Tapi kenapa para pemain Arsenal itu sering miss chance, bingung saya. Oke lah, Saka sudah mencetak gol lebih cepat kan di menit-menit awal. What a start. Ini yang mereka butuhkan. Kemudian gak lama kemudian tuh Ben White mendapatkan peluang. Sudah one on one, masa gak cetak gol? Nah, saya ketika nonton pertandingan ini dengan teman-teman lainnya di studio, rekan-rekan lainnya yang merupakan bagian dari produksi ya, siaran langsung ini, Madrid versus City kan kita nonton ya, rame-rame ya. Nah, saya sudah mengatakan ini bahaya nih Arsenal. Kenapa miss chance Ben White? Harus kill the game langsung 2-0. Dan ternyata betul ada kesalahan kan?
Bola hilang, kemudian Munchen bangun counter dan mereka bisa mencetak gol menyamakan kedudukan melalui Gnabry. Nah, ini gol yang bagus dan terlihat para pemain Arsenal ini ceroboh. Nah, di sini saya melihat masalah dari mental para pemain Arsenal, walaupun ada Havertz dan Jorginho yang sebelumnya pernah bermain di final Liga Champions, tapi mental mereka gak sekuat seperti di Premier Inggris, di Liga Premier Inggris musim ini. Kelihatan banget para pemain Munchen tuh mentalnya memang sudah kuat karena mereka punya banyak pemain yang sangat berpengalaman. Maka itu mereka tenang saja digempur, tapi counter-counter mereka ini bahaya, dan dari counter mengandalkan skill individu. Nih, saya bingung banget sih dengan Saliba. Sané dilanggar, itu sudah di dalam kotak penalti Sané. Kenapa kakinya itu keluar dari Saliba? Penalti, ya Kane jarang miss lah dari penalti, walaupun dia miss tuh di Piala Dunia lawan Prancis ya. Seandainya dia gak miss kan Inggris mungkin sudah ke semifinal dari Piala Dunia lalu ya, tahun 2022. So Sané ketika dilanggar, Kane mencetak gol, wah ini feeling saya ini akan bahaya Arsenal. Karena Arsenal all out attack, selalu kena counter dari para pemain Munchen. Para pemain Munchen tuh mainnya tenang banget. Ya inilah kelihatan bedanya pengalaman antara para pemain senior dengan para pemain Arsenal yang mayoritas belum pernah bermain di Liga Champions di fase yang seperti ini ya. Dan kemudian ya Arsenal memang bagus juga bisa mencetak gol penyama kedudukan, dan memang serangan dari Arsenal ini bagus banget. Dan Arteta mulai belajar. Ya, ketika dia lihat timnya sedang kesulitan, dia harus melakukan pergantian pemain. Ini berkali-kali dia lakukan di Premier League, dan kali ini dia lakukan dengan benar juga di Liga Champions ketika dia memainkan Trossard dan juga Jesus, dan dua pemain tersebut bisa berkolaborasi untuk mencetak gol penyama kedudukan dari Trossard. Dan seperti yang tadi saya katakan, seharusnya ada VAR check lah dari insiden antara Saka dengan Neuer, tapi sama sekali tidak ada VAR check. Aneh juga. Nah, saya nggak ngerti apakah memang nih wasitnya nggak lihat kejadian tersebut, atau tidak menganggap itu penting, atau menganggap Saka diving. Kalau Saka itu diving, ya kasihlah Saka kartu kuning kan. Tapi ya sudah biasa lah. Arsenal ini kan dirugikan oleh keputusan dari wasit atau kurang telitinya wasit di pertandingan-pertandingan Arsenal. Tapi ya sebagai fan, saya sudah biasa. Jadi ya ini bukan bagian dari alasan saya. Tapi seharusnya Arsenal bisa menang karena mereka menciptakan lebih banyak peluang. Tapi yang menjadi masalah adalah mental mereka. Kita tunggu saja teman-teman leg kedua yang saya yakin akan berjalan sama serunya, karena Madrid dan Arsenal juga harus mencetak gol untuk bisa melangkah ke babak semifinal. Dan seperti biasa, saya selalu mengatakan bahwa di Liga Champions banyak sekali kejutan yang biasa terjadi teman-teman. Jadi walaupun Madrid dan Arsenal mengakhiri pertandingan mereka dini hari tadi di kandang mereka dengan hasil imbang, tapi mereka masih punya peluang di leg kedua. Sedangkan bagi City dan Munchen, mereka harus lebih pintar untuk melakukan finishing. Jadi dua striker dari dua tim tersebut, Haaland dan Kane, harus bisa mencetak gol dari open play di leg kedua untuk bisa membawa timnya lolos ke babak semifinal. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.